Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Saya Anaya. Saya Dera, hari ini kita bakal bahas isu yang lagi ramai banget di Indonesia, yaitu kasus keracunan massal program makanan gizi gratis atau MBG. Nah, ini bukan kasus kecil ya guys. Menurut data yang dilansir dari UMS dan data yang dilaporkan oleh BBC Indonesia, mengatakan selama 8 bulan terakhir ini ada lebih dari 4.000 siswa di berbagai daerah yang mengalami keracunan makanan yang disebabkan setelah makan program MBG ini. Dan kasusnya nyebar loh, contohnya di Kupang atau NTT, sekitar 140 orang yang mengalami keracunan. Di Bogor, ada lebih dari 200 orang dari TK sampai SMP juga keracunan. Nah, Ojolab juga bilang katanya tuh ada bakteri E. coli sama salmonella yang artinya tuh kemungkinan tuh bakal ada masalah di cara pembuatan ataupun cara penyimpanannya sebelum dikonsumsinya. Nah, ini juga dikuatkan dengan hasil kajian dari UGM. Mereka mengatakan, katanya dapur MBG yang harusnya menyiapkan ratusan porsi dipaksa harus menyiapkan ribuan porsi. Ditambah pengawasannya juga minim. Nah, benar tuh. Menurut UGM juga standar keamanan pangan tuh kayak HACCP, itu tuh Hazard Analysis and Critical Control Point. Nah, kadang tuh makanan tuh dibuat dari pagi tapi baru dikonsumsinya tuh siang atau sore, bahkan lebih dari 4 jam yang melewati batas amannya makanan gitu. Wah, kalau gitu bakteri jadi gampang banget berkembang dong. Yang tadinya disebut makanan bergizi gratis, malah jadi makan berisiko tinggi. Nah, ini bukan masalah teknis dapur doang ya. Ini masalah sistemik, produksi tinggi, SDM rendah, terus juga standar longgar, terus sama pengawasan yang lemah. Setuju. Untungnya ada beberapa tanggapan dari kampus dan pakar. Salah satunya adalah UGM dan UNS. Mereka mengatakan ada beberapa langkah. Yang pertama, kapasitas produksi harus menyesuaikan dengan kemampuan dapur. Yang kedua, pengawasan lintas sektor dari Dinas Kesehatan, pemerintah daerah, dan juga BPOM. Yang ketiga, penerapan SOP dari bahan baku sampai distribusi. Sebenarnya MBG itu niatnya bagus sih. Dia bisa buat ngatasin anak-anak kelaparan, terus juga bisa buat anak-anak belajar dengan sehat. Tapi kalau misalnya pengawasannya lemah, sama aja buat bumerang gak sih buat kita? Setuju banget. Ini kayak ngasih air bersih ke dalam ember kotor, ya tetap aja kotor. Ini perumpamaan sadis tapi real gak sih? Ya, semoga pemerintah aja bisa belajar ya dari kasus ini. Terus juga MBG-nya bisa berjalan dengan lebih aman nantinya. Dan buat kita sebagai masyarakat, penting banget buat ngawasin dan ngasih pasukan. Karena kesalahan anak-anak itu bukan sekedar angka statistik doang, tapi juga masa depan bagi negara ini. Wah, keren banget nih penutupnya. Oke, sampai sini saja obrolan kita tentang keracunan MBG yang bersumber dari BBC Indonesia, UMS, dan UGM. Jangan lupa follow podcast kita supaya nggak ketinggalan berita yang lain. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!